Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Lalu firman Tuhan ini kita mau belajar ada dua hal yang penting yang harus kita mengerti dan pahami dalam hidup kita. Yang pertama, saudara dikasih dan diberkati Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan ini mengapa kita perlu menjaga hati kita. Kalau Anda perhatikan di negara kita, itu biasanya yang terus selalu dijaga, bahkan dijaga dengan begitu ketat adalah objek-objek vital. Segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga di negara ini. Entah itu istana negara, entah itu gedung DPR, dan bahkan yang tempat lainnya yang dianggap sebagai objek-objek vital itu perlu dijaga dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Biasanya yang kita jaga dengan begitu ketat, kita pelihara dengan begitu baik adalah segala sesuatu yang kita anggap sebagai segala sesuatu yang penting dan bernilai dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita anggap tidak bernilai dan tidak penting, kita tidak akan menjaganya, kita tidak akan memperhatikannya. Tetapi segala sesuatu yang kita anggap itu penting, itu berharga, itulah yang akan kita jaga dan pelihara dalam hidup kita. Sebab itu dari hal inilah juga mengingatkan lagi kepada kita semuanya, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Salah satu jawabannya adalah karena hati kita itu merupakan bagian yang penting dan berharga dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu menjaganya. Karena hati kita adalah pusat dari kehidupan kita. Dari dalam hatilah maka akan muncul dan mengalirkan dan memancarkan segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya memancar dari dalam hati kita, kemudian memancar keluar. Lebih lewat ucapan mulut kita, lewat sikap dan tindakan dalam hidup Anda dan saya. Itu sebabnya Anda dan saya perlu menjaganya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, bagaimana kita menjaga dan memelihara kondisi hati kita supaya tetap baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mendengar kata menjaga, biasanya orang akan mengadakan penjagaan. Kalau Anda pergi ke istana negara, itu biasanya ada penjagaan dari mulai gerbang depan, kemudian ketika Anda masuk lagi di bagian dalam, di pintu dalamnya juga ada penjagaan lagi. Ada beberapa ring penjagaan yang begitu ketat. Nah, saudara dikasih Tuhan, penjagaan itu memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, menjaga agar yang di dalam itu tetap dalam keadaan aman, dalam keadaan kondusif, dalam kondisi yang baik dan tetap nyaman. Sehingga mereka bisa nyaman dalam mengerjakan segala sesuatunya dan mereka bisa merasakan ketenangan. Namun di sisi yang lain, fungsi dari penjagaan itu sendiri adalah mereka diberikan wewenang, tanggung jawab untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Maka demikian halnya dengan kehidupan Anda dan saya. Ketika kita menjaga hati kita, itu memiliki dua fungsi yang sama. Fungsi yang pertama, agar firman Tuhan itu mendapatkan tempat yang terbaik, dan kemudian juga firman Tuhan itu bisa kemudian bertumbuh dan berbuah. Sehingga lewat itulah kehidupan kita bisa memancarkan kehidupan, sehingga hidup kita berbuah dan berubah, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya kita perlu menjaganya, supaya kondisi hati kita dalam keadaan yang tetap baik. Sekalipun mungkin keadaan di luar bergejolak, tapi hati kita tidak bergejolak. Sekalipun mungkin kondisi di luar sana badai sedang bergemuruh, tapi badai itu tidak sampai masuk di dalam hati kita. Saudara dikasih dan berkati Tuhan, fungsi yang kedua ketika kita menjaga, itu berarti juga kita memiliki tugas, tanggung jawab dalam hidup kita untuk kita dapat menentukan ketika kita jaga hati kita, menentukan apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk dalam hati kita. Kita yang bertanggung jawab dengan kondisi hati kita. Apakah kondisi hati kita menjadi baik atau tidak, itu adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu dan menyerahkannya kepada orang lain, supaya orang lain yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Nggak bisa.
Tapi itu sepenuhnya adalah tanggung jawab saudara dan saya untuk menjaga hati kita. Sehingga kita seperti halnya ibaratnya kita berada di depan pintu ini, kita menjaga dan memastikan apa saja yang boleh masuk dalam hidup kita dan apa yang nggak boleh masuk. Kita yang menentukan. Itu sebabnya kita perlu terus bertumbuh juga dalam kedewasaan iman, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Oh, ini yang boleh saya simpan, ini yang tidak. Oh, ini kepahitan, ini kebencian, ini iri hati, ini gak perlu simpan. Ketika dia mau masuk, kita jangan izinkan itu untuk tinggal dan menetap dalam hati kita. Namun bila itu adalah firman Tuhan, maka itu kita izinkan masuk, bahkan tinggal dan menetap dalam hati kita, supaya hidup kita senantiasa tenang, penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya kita perlu menjaganya dengan segala kewaspadaan. Dosa atau segala sesuatu bisa mengintip di depan pintu kita, mencari celah, kemungkinan untuk bisa masuk dan menerobos dalam hidup kita. Namun semua bergantung pada Anda dan saya. Kitalah yang punya tanggung jawab untuk menjaganya, supaya hati kita tetap murni, hati kita tetap berkenan, sehingga bisa memancarkan kehidupan. Kita jaga kondisi hati kita tetap dalam kondisi yang baik, sehingga hati kita tetap kuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus